Bendera ISIS ditemukan terpasang di Polsek Kebayoran Lama Selasa 4 Juli sekitar pukul 5:30 pagi hari. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pemasangan bendera ISIS di Polsek Kebayoran Lama. Polisi menduga pelaku pemasangan bendera ISIS lebih dari satu orang. Puslap 4 Mabes Polri tengah memeriksa barang bukti, yakni sidik jari di bendera warna hitam, ukuran 100 x 50 cm yang bertuliskan kalimat tauhid, dan 5 kamera pemantau untuk mengidentifikasi pelaku dan motor yang digunakan pelaku. Selain itu, polisi juga memeriksa beberapa saksi dari warga dan juga polisi. Pengamanan di Polsek Kebayoran Lama pun tengah ditingkatkan, seperti patroli oleh petugas, pemeriksaan setiap sudut kantor. Hal ini dilakukan juga untuk mencari benda mencurigakan lainnya. Ya, saat ini kita sedang lakukan penyelidikan. Tim sudah dibuat dari Polsek, Polres, Polda, dan juga dari Mabes Polri. Ya. Kita akan lakukan penyelidikan terkait dengan pemasangan bendera yang identik, ya, kita sama dengan bendera ISIS. Ya, saat ini tim sedang bergerak. Ditempelkan di mana? Ya. Ya, kita ketahui pada saat itu ada di depan Mako-Polsek Kebayoran Lama terpasang, kemudian saat itu anggota sedang langsung mengetahui ada orang yang memasang, kemudian keluar dicek, ternyata ada bendera yang identik dengan bendera ISIS. Pelaku pemasangan bendera ISIS ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku masuk dalam kategori menebar ancaman, seperti membuat keresahan dan menebar rasa takut dengan ancaman. Tak hanya memasang bendera, pelaku pun diduga meninggalkan sebuah pesan ancaman. Pesan itu ditulis di sebuah karton berwarna kuning. Pesan ancaman itu ditujukan kepada Polri, TNI, Banser, Densus, dan Banser NU. Dalam pesan ancaman itu memuat salah satu kalimat yang berbunyi, Jakarta akan dibuat seperti Marawi, Filipina. Meski demikian, pelayanan di Polsek tetap berjalan seperti biasa. Walaupun pintu masuk ditutup pagar, namun warga tetap dapat mengantre untuk membuat surat SKCK di Polsek Kebayoran Lama. Meski telah terjadi ancaman di kantor polisi, warga mengaku tidak khawatir. Saya nggak pernah takut kan gitu, apalagi ya mungkin hal yang semacam itu kan harus kita hadapi bersama kan gitu. Nah, jadi mungkin kita harus nyari istilahnya informasi. Kalau saya tadi cerita sama ini, saya nggak ngerti, ditanya oleh polisi begini-begini, tapi kita memang harus tahu kan gitu, harus cari tahu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat dan seluruh anggota Polri tidak perlu panik atas pemasangan bendera ISIS di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kapolri bahkan menilai belum tentu bahwa ancaman itu adalah ancaman teror sungguhan. Kan ada bendera ISIS di sana, ya, yang mirip ISIS saya katakan. Belum tentu, karena itu kan lafalnya itu juga kan lafal umum, ya. Tapi kadang-kadang dikonotasikan sebagai seperti bendera ISIS. Ya, bisa oleh kelompok itu, bisa juga oleh pihak-pihak ketiga, ya, yang ingin membuat situasi menjadi kisru, bisa saja. Nah, ini Pak Kapolda dan dari Densus sudah melakukan penyelidikan. Jadi saya pikir kita jangan negatif thinking dulu bahwa itu adalah serangan teror, belum tentu, ya, belum tentu. Bisa betul dari kelompok itu, bisa lagi juga dari kelompok pihak ketiga yang suka kalau rame-rame. Senada dengan Kapolri, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj meminta masyarakat untuk tidak takut terhadap ancaman teror. Said Akil bahkan menilai pelaku teror adalah kelompok kecil yang nekat mengancam dan melakukan serangan. Surat kaleng berisi ancaman juga diterima kepolisian di Provinsi Banten.
Pihak Polda Banten terus mendalami pelaku pengirim surat. Surat berisi ancaman ini dinilai tidak akan mempengaruhi kinerja Polda Banten untuk mengamankan masyarakat. Karena saat surat itu diterima jelang Hari Raya Idul Fitri, maka Polda Banten langsung siagakan lebih dari 1.000 personel untuk kelancaran aktivitas masyarakat. Untuk mengantisipasi tadi masalah terorisme, kita tadi sudah buat sistem, ya, budi sistem untuk pengamanan personel pengamanan dari Brimob maupun dari Sabara. Ya, untuk kegiatan pengamanan tetap kita laksanakan untuk melayani masyarakat, ya, tidak kendor dengan adanya mungkin kejadian di Sumut, ya. Kita tetap laksanakan pengamanan dengan di backup oleh teman-teman dari Brigade Mobil dari Sabara untuk budi sistem. Jadi pengamanan jalur wisata, jalur umum tetap kita laksanakan, kita maksimalkan dengan pengamanan personil dari pasukan kita, dari Brimob, ya, dan Sabara. Berbagai macam ancaman teror yang diduga dilakukan oleh simpatisan ISIS kepada pihak kepolisian membuat Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah beserta aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan tegas. Menurut Wakil Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, ajaran terorisme oleh kelompok ISIS menurut fatwa MUI sudah dinyatakan secara tegas dan menolak ajaran ini karena merupakan ajaran terlarang serta haram untuk diikuti karena bertentangan dengan ideologi negara dan ajaran Islam di Indonesia. Yaitu menolak dengan tegas paham ISIS karena apa? Karena pertama bertentangan dengan watak dan ajaran Islam itu sendiri, yaitu kita anti terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dan yang kedua, bahwa ISIS yang dikembangkan di negara-negara lain itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, di mana umat Islam Indonesia adalah umat yang beragama, yang santun, ya, yang mengedepankan Islam rahmatan lil alamin. Nah, yang ketiga, ya, Indonesia itu negara yang damai, aman, damai. Jadi jangan bawa-bawa ISIS ke Indonesia. Dalam dialog Kompas Petang, analisis intelijen Marsda Purnawirawan Prayitno Ramelan menjelaskan alasan militan ISIS mulai menebar teror ke berbagai negara. Prayitno juga menegaskan mengapa teror kini mulai memburu aparat polisi. Dananya nggak ada mereka, akibatnya sekarang serangannya apapun aja. Lakukan serangan dengan senjata apa adanya. Ini yang lebih berbahaya menurut saya. Karena apapun bisa terjadi dan tidak pernah. Sekarang mudah kan, orang kalau mau beli bikin bom harus beli alatnya, beli macam-macam. Itu gampang dibongkar. Tapi kalau beli pisau kan tiap orang bisa aja beli pisau. Bahkan pisau nanti seperti di Inggris, truk dan lain sebagainya, mereka bisa gunakan untuk yang penting adalah tujuannya melakukan kekacauan, membunuh. Betul. Jadi tujuan mereka melakukan teror. Jadi menurut ilmu Cina, teror itu tidak perlu korban, tidak perlu banyak, sedikit. Tapi disiarkan di media demikian gencar. Dan itu tujuannya? Hanya itu? Hanya itu tujuannya. Sederhana itu? Sederhana. Jadi kalau mereka membunuh, bunuh satu, menakuti 10.000. Diulangi baca, bunuh satu, menakuti 10 juta. Nah, mau tidak mau sekarang polisi pun juga berpikir kan. Seperti dulu ada kejadian penembakan polisi. Polisi pun goyang juga dulu. Nah, ini sekarang saya juga menyarankan polisi melakukan pemeriksaan security. SOP-nya harus dicek lagi. Karena apa? Sekarang korbannya di polisi-polisi kalangan bawah, karena itu yang bersentuhan dengan masyarakat. Para kelompok-kelompok simpatisan itu bersembunyi masyarakat, mereka bisa berbaur. Teror atau ancaman terhadap keamanan warga dan negara tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Pihak Kepolisian Republik Indonesia pun makin meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Tim Liputan Kompas TV.